Hadrah Daeng Ratu menjadi salah satu sutradara pilihan rumah produksi Indonesia untuk menggarap film horor dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini karena Hadrah mampu meracik tontonan horor yang sesuai dengan selera penonton Indonesia pada umumnya. Racikan Hadrah untuk film Menjelang Ajal pun terbilang sangat berhasil, setidaknya untuk paruh pertama filmnya. Sebab, film ini berhasil membawakan kisah pesugihan rumah makan dengan pengemasan yang terbilang mirip dengan mitos yang kita dengar sehari-hari terkait hal tersebut. Mitos tersebut juga dibuat lebih mencekam lagi dengan adanya ancaman besar terhadap sekar pelaku pesugihan. Lalu, elemen kejutan jumpscare pada paruh pertama film ini juga terbilang digunakan sangat efektif dan sukses, bikin terkejut beberapa kali saking tak terduganya. Sementara itu, menjelang akhir filmnya, elemen horor yang terasa efektif lebih mengarah pada adegan gore yang juga berhasil dieksekusi berkat kualitas make up-nya sehingga bikin ngilu di momen tertentu. Seorang ibu bernama Sekar berusaha menghidupi 3 anaknya sendirian dengan cara membuka warung makan. Akhir-akhir ini dia resah karena dagangannya selalu basi sesaat setelah makanan dihidangkan. Sekar pergi menemui Mak Ambar, dukun yang memasang penglaris di warungnya. Namun ternyata, Mak Ambar telah meninggal dunia. Sejak itu, jin yang selama ini menolongnya menuntut nyawa hingga Sekar kerasukan tiap malam. Ketiga anaknya berusaha untuk mengobati, namun upaya itu malah mengancam nyawa mereka sekeluarga. Ketiga anaknya pun, Dani, diperankan Dava Wardana, Ratna, diperankan Caitlin Halderman, dan Dodi, diperankan Shakel Fauzi Aisy, berusaha untuk mengobati ibunya dengan memanggil orang pintar yang dinilai bisa membantu. Namun jin yang merasuki tubuh Sekar sangat kuat sehingga semakin lama makin melukai Sekar. Salah satu pertolongan yang bisa diandalkan ketiga anaknya adalah dengan mendatangi ustaz yang katanya memiliki kekuatan untuk bisa menyembuhkan Sekar. Tapi upaya itu menemui banyak halangan yang malah mengancam nyawa mereka sekeluarga hingga orang terdekat Sekar. Film Menjelang Ajal menyajikan adegan yang khas film horor, dipenuhi jumpscare dari jin yang merasuki tubuh Sekar. Tidak hanya kesan horor, cerita drama keluarga pun juga memberikan kesan bahwa film ini tidak hanya memberikan pengalaman menyeramkan namun juga bisa melihat intrik keluarga yang terasa dekat di masyarakat. Sosok Sekar di film Menjelang Ajal diperankan oleh Shareva Danish. Buat kamu yang suka nonton film horor Indonesia kemungkinan besar sudah enggak asing lagi dengan sosok perempuan kelahiran 1982 tersebut. Sebab, ia memang terbilang sering membintangi film bergenre horor atau thriller, seperti Asih, 2018. Oleh karena itu, performa Shareva Danish dalam film horor Menjelang Ajal seharusnya sudah enggak perlu diragukan lagi. Lewat film ini, Shareva tidak hanya tampil sebagai ibu yang sayang terhadap anak-anaknya, melainkan juga sosok yang mengerikan. Sebab, penampilan Shareva sebagai Sekar yang sudah kerasukan jin pesugihan tampak sangat mencekam. Kalau bisa dibilang, Shareva menjadi MVP dari film ini. Sebab, dualisme akting Shareva sebagai Sekar biasa dengan Sekar yang sudah kerasukan terlihat sangat kontras berkat penampilannya yang total. Kengerian pada sosok Sekar yang diperankan oleh Shareva juga terbantu oleh make up yang membuatnya jadi semakin mencekam bagi penonton. Satu hal subtil dari naskah buatan Denny Saputra adalah ketiadaan figur jahat di sini, kecuali sosok setan yang merasuki Sekar. Dia hadir karena dipanggil dan hanya murka akibat dilanggarnya sebuah perjanjian. Tidak ada orang jahat, tidak ada dendam kesumat, tidak ada permusuhan, tidak ada upaya menghancurkan kehidupan. Hanya ada kisah mengenai manusia yang terkena dampak tindakannya sendiri. Penceritaan di paruh pertamanya bergulir apik sekaligus merupakan fase terbaik Menjelang Ajal. Disitulah timbul misteri seputar gangguan yang dialami Sekar, disertai potret menarik terkait dunia klinik dalam lingkup bisnis kuliner. Babak-babak berikutnya tak pernah mengulangi pencapaian itu, namun Denny Saputra memastikan bahwa naskahnya memang mengandung sesuatu untuk diceritakan. Alih-alih sekadar menjembatani penampakan-penampakan hantu. Peristiwa yang judulnya Janjikan pun berhasil digambarkan, tatkala kita melihat sulitnya Sekar menyambut ajalnya, dan mengalami berbagai siksaan fisik. Sementara luka psikis karakter-karakternya tersaji tidak begitu kuat karena minimnya eksplorasi.
Padahal ada potensi untuk menghadirkan drama menggigit seputar ketidaksempurnaan seorang ibu. Seorang ibu juga bisa berdosa. Seorang ibu tidak selalu benar. Seorang ibu juga bisa keliru menilai darah dagingnya. Tapi bukan berarti tiada kasih sayang.